Dia senyum-senyum sendiri, dia lompat-lompat kecil, dan puncaknya tiba-tiba Tiara lari ke atas sambil teriak, "Melebu kabeh, melebu kabeh, melebu kabeh," katanya, ya Allah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat makan untuk wawak semua yang lagi bersiap mau makan, ya kan? Dan juga nih, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku pengen nanya dulu Wak sama kalian. Kalian pasti udah familiar kan sama yang namanya sesajen. Buat kalian yang belum familiar, sesajen itu tuh adalah persembahan berupa makanan, bunga, atau juga dupa yang biasanya diletakkan di lokasi tertentu untuk persembahan bagi leluhur ataupun bagi entitas gaib lainnya. Nah, mungkin juga buat sebagian orang, Wak, di zaman sekarang sesajen itu dianggap sebagai tradisi lama yang udah nggak relevan lagi. Tapi bagi sebagian orang yang lain, sesajen itu tuh adalah simbol penghargaan bagi mereka-mereka yang tidak kasat mata. Nah, kisah yang akan aku ceritakan ini berkisah tentang perjalanan 5 sekawan ketika mendaki sebuah gunung. Sayangnya pada saat pendakian itu berlangsung, salah satu dari mereka ini melakukan kesalahan yang mungkin terlihat sepele, tapi ternyata menyentuh hal yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Nah, kira-kira kesalahan apa yang mereka lakukan dan gangguan apa saja yang mereka alami? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama wawak kita yang bernama Meli dari kota M yang ada di Jawa Timur. Halo Meli. Nah, jadi pengalaman horor ini dialami sama Meli dan juga keempat temannya ketika mereka mendaki sebuah gunung yang ada di Jawa Timur di tahun 2022 yang lalu, Wak. Cerita ini tuh bermula ketika Meli dan juga 4 orang temannya yang bernama Reno, Tiara, Arif, dan juga Devi berencana mendaki sebuah gunung yang kita sebut aja namanya Gunung Awa. Nah, setelah berdiskusi, mereka pun akhirnya sepakat untuk mendaki pada hari libur yang bertepatan dengan tanggal 1 Suro. Dan FYI, Wak, malam 1 Suro ini dikenal sebagai momen yang cukup wingit dalam kepercayaan masyarakat Jawa. Dan konon katanya di malam itu energi alam dan juga makhluk tak kasat mata dipercaya lebih aktif dari biasanya. Nah, karena itu nggak sedikit orang yang memilih untuk tetap diam di rumah dan juga menjaga diri. Tapi sayangnya 5 sekawan ini tuh justru memutuskan untuk mendaki gunung ya di malam itu, di malam 1 Suro. Entah karena nekat atau karena belum begitu paham resiko, Wak, ya. Tapi yang jelas mereka ini tetap mantap menjalankan rencana pendakian di hari itu. Nah, di hari keberangkatan mereka semua sudah berkumpul dan siap untuk berangkat. Tapi tiba-tiba salah satu di antara mereka, yaitu Tiara, mengaku kalau dia belum izin ke orang tuanya. Ditegur lah sama Wawak, sama si Meli kan. Ya udahlah, Wak, kau izin aja lah dulu mumpung belum jalan. Masa aku pergi nggak izin dulu gitu kan? Tapi di situ Tiara nolak, katanya pasti aku nggak dibolehin gara-gara kebetulan juga aku baru sembuh dari sakit gitu. Nah, meski udah diingetin ya, Tiara ini tetap kekeh buat lanjut, Wak. Akhirnya ya mereka pun tetap berangkat lah ini ke Gunung A dengan naik motor. Dan 2 jam kemudian di siang hari nih, Wak, ya, mereka udah sampai di sana. Nah, pas sudah sampai di parkiran, Mel ini tiba-tiba ngerasa perasaan aku tiba-tiba nggak enak gitu, Nadia. Bahkan aku juga sempat ngajak kawan aku balik loh, cuman ditolak langsung lah sama kawan-kawan aku. Udah terlanjur sampai sini, masa udah mau pulang. Jadi mau nggak mau Meli pun nurut aja dan mereka pun berangkat lah ini atau beranjak ke pos pendaftaran. Nah, setelah beli karcis, pendakian mereka pun dimulai. Gunung ini nih katanya tingginya kurang lebih 2000-an mdpl, Wak, dan waktu tempuh untuk sampai ke puncak diperkirakan sekitar 6 jam. Nah, di awal-awal perjalanan, trek yang mereka tempuh ini masih landai dan juga masih gampang gitulah dilewatin. Mereka berjalan santai sambil menikmati indahnya pemandangan yang ada di sana. Tapi setelah berjalan lumayan jauh, Wak, tiba-tiba Meli ini cium bau dupa. Meli nanyalah ke kawan-kawannya, guys, kalian nyium bau dupa nggak? Iya weh, aku nyium. Bau dari mana tuh ya? Kata Arif. Gak tahu, pekat kali baunya, kata si Tiara. Jadi mereka berlima tuh nyium, Wak. Nah, meskipun bau itu semakin menyengat, ya udahlah, mereka nggak begitu ambil pusing. Mereka tetap lanjut jalan aja. Cuma di pertama-tama mereka ada dicium bau dupa yang entah dari mana. Tapi nggak lama setelah itu, mereka ngelihat ada sebuah macam apa ya, bangunan atau gapura kayak gitulah, Wak. Yang di atasnya itu ada tulisan pesarean atau pemakaman. Di sekitar bangunan itu juga ada banyak sekali sesajen yang tersebar di setiap sudut di sana. Nah, pas ngeliat itu, Reno sama Tiara
dua kawannya ini memutuskan untuk masuk ke area pesarean. Sementara si Meli, Devi, Arif nunggu di luar. Masuk mereka kan. Beberapa menit kemudian mereka berdua keluar lagi. Cuman wajah udah pucat, kayak abis ngeliat sesuatu lah gitu di dalam. Terus disamperin sama si Meli, kalian kenapa? Tapi Tiara cuma geleng-geleng aja, Nggak apa-apa. Udah yuk lanjut aja pergi dari sini gitu. Nah di situ Meli yang ada makin nggak tenang. Tapi dia juga nggak mau maksa Tiara karena kan baru jalan ya kan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan itu dalam diam nih. Nah setelah dari pesarean itu mereka lanjutlah jalan lagi. Dan setelah berjalan lumayan jauh, mereka mulai memasuki jalur yang kanan kirinya udah hutan, Dan di sini lagi-lagi mereka melihat hal yang tidak biasa. Di mana di area ini mereka melihat ada beberapa pohon yang dibalut pakai kain hitam. Terus di bawah pohon itu ada sesajen lagi, Nah pas ngelihat banyaknya sesajen, tiba-tiba si Tiara ini nyeletuk. Yalah, ternyata masih banyak juga orang kolot yang percaya sama hal-hal kayak gini ya. Ini kalau misalnya sesajennya aku makan ya, pasti mereka pikir itulah setan yang makan. Itu katanya. Dengar itu, Arif langsung negur, apalah kau nih, jangan sembarangan, kau lagi di gunung kita nih, banyak makhluk lain di sini loh. Entah kau nih Tiara, asal ngomong aja kau macam nantangin kau tuh. Kata si Devi dah, mereka pun saling marahin si Tiara nih, nyalain Tiara lagi gara ngomong sembarangan tadi ya kan. Tapi bukannya ngerasa bersalah, Tiara itu justru nganggap pemikirannya sah-sah aja. Apa pula kayak gitu, iyalah. Apa pula taruh-taruh kayak gini, kalian pun ikut-ikut pula kayak gitu. Nah kesal omongan mereka nggak digubris, akhirnya Meli sama yang lain pun memilih diam tanpa menegur si Tiara lagi. Serah kau, pokoknya kami udah ingatin kau ya, kalau ada apa-apa jangan kau tanggung-tanggung ke kami, kata gitu. Dan meskipun udah nggak saling tegur nih ya, jauh di dalam hati mereka masing-masing saat itu sebenarnya di sini mereka udah mulai ngerasa nggak enak tuh. Dan betul aja, nggak lama dari situ satu persatu gangguan pun mulai muncul dan menghantui mereka di sepanjang pendakian ini. Waktu itu hari udah mulai gelap nih, Meli sama rombongannya masih juga kejebak melewati area hutan yang nggak ada habis-habisnya tuh. Dan nggak cuma itu aja, medan yang mereka lewati ini juga udah mulai makin menanjak dan bikin mereka jadi kecapean. Nah di sini mereka ini udah mulai ngerasa lelah nih, kaki mereka udah pegal-pegal, napas mereka udah ngos-ngosan, dan suasana hutan juga makin gelap gara-gara ada kabut tipis yang udah mulai turun ya kan. Nah dalam kondisi ini Arif bilang, kalau nanti ketemu tanah yang landai kita ngecamp aja lah yuk, lanjut ke puncaknya besok pagi aja, katanya. Dah semua pun setuju nih, mereka memang sama-sama udah capek kan, Tapi di tengah rasa lelah dan kecapean mereka itu, Tiara malah tiba-tiba lari kecil, lari-lari kecil sambil ketawa macam anak kecil. Meli nengok, dia sempat ngebatin, ini kok energi anak ini nggak habis-habis sih. Tapi mungkin karena waktu itu kami tuh memang lagi fokus buat nyari tempat istirahat, jadi nggak ada yang curiga tuh sama ulahnya si Tiara. Nggak ada yang nanya lebih lanjut sama Tiara, kok ngapa nih, nggak ada. Emang lagi capek semua Nat. Jalan lagi sekitar 1 jam kemudian mereka baru tuh menemukan ada lahan yang agak landai, dan mereka pun segeralah naruh tas-tas mereka di sana dan mulai mendirikan tenda sama-sama. Nah pas lagi sibuk-sibuk bikin tenda ini, si Meli baru kok tas kita cuma 4? Tadi bukannya 5. Waktu dicek rupanya tasnya si Tiara nggak ada, Dan bukan cuma tasnya aja, dicek lagi sama mereka, Tiara aja juga nggak ada. Kagetlah si Meli di situ kan. Orang beberapa menit yang lalu kami loh. Nah dia bareng-bareng nyusun tas. Sama yang laki-laki juga ada perempuan juga bangun tenda. Panik si Meli, guys, Tiara hilang katanya. Hah? Kok bisa? Tadi kan sama kita nih, pipis kali. Nah itu aku nggak tahu juga kapan dia pergi, kata si Meli kan. Dan memang udah perjanjian kalaupun mau buang air tuh jangan sendirian gitu loh, ditemenin. Nah karena khawatir mereka pun memutuskan untuk berpencar nih, nyari si Tiara. Nggak ada si Tiaranya. Meli sama si Reno masuk ke dalam hutan, sementara si Devi sama Arif ke arah sebaliknya ya kan. Mereka panggil lah Tiara situ, Tiara di mana kau gitu. Nah setelah dicari kemana-mana, Tiara masih belum juga ketemu. Karena mereka udah capek dan hari juga udah makin gelap, akhirnya mereka mutusin untuk balik ke tenda dulu nih. Tapi belum sempat istirahat di tenda, Meli tiba-tiba keingat, alamak Tiara lagi haid. Dan menurut kepercayaan orang haid ini bisa bikin lebih rentan diganggu sama makhluk halus ya. Kenapa lagi di gunung ya Allah. Akhirnya waktu tahu si Tiara lagi haid kan, Reno sama Arif yang laki-lakinya mutuskan untuk cari si Tiara lagi. Sementara Devi sama Meli disuruh tetap di tenda, jaga-jaga kalau misalnya nanti Tiara balik sendiri. Nah selang 10 menit si Reno sama si Arif ini pergi tiba-tiba Devi sama si Meli ini dengar suara teriaknya Arif di luar. Woi buka tenda, Tiara ketemu, katanya. Udah mereka bergegas lah itu keluar tenda kan. Dan di situ dia nengok Arif lagi ngegendong Tiara. Tapi yang bikin aku shock Nadia, dia ngelihat wajahnya si Tiara udah pucat kali waktu digendong. Dan tubuhnya, badannya itu cuma dibalut sarung aja
sarung. Dia nggak pakai baju. Astagfirullah. Arif, Reno, Tiara kenapa? Nah, disitulah si Arif ini cerita kalau dia sama si Reno ini, Wak, ketemuin Tiara di hutan yang lokasinya memang agak ke atas, ya. Nah, pas ditemukan, waktu ditemuin sama Arif dan si Reno ini, kondisi Tiara tuh udah memprihatinkan. Dia tuh, mohon maaf nih, Wak, ya, dia dalam keadaan tanpa busana dan lagi ngejilatin itu pembalutnya sampai ketawa cekikian, kesurupan Tiara rupanya, tapi dalam kondisi kayak gitu. Nah, belum sempat si Arif itu beraksi, tiba-tiba Tiara pingsan. Tapi udah ketemu nih sama Tiara sama si Reno, ya kan? Arif sama Reno. Nah, karena khawatir dia kesurupan lagi, Arif cepat-cepat lah ditutupinnya tubuhnya si Tiara pakai sarung yang dia bawa, digedongnya si Tiara langsung, baru balik ke tenda ini. Soal bajunya si Tiara kemana kami nggak tahu sama sekali. Kau jangan mikir macam-macam soalku ya, demi Allah aku nggak apa-apain dia. Ini loh si Reno juga saksinya, kami berdua nengok dia dengan cara kayak gitu. Bajunya kemana kami nggak tahu. Kayak gitulah yang kami temukan. Untung aku bawa sarung. Setelah mendengar cerita itu, Meli sama si Devi pun langsung bawa si Tiara masuk ke dalam tenda. Mereka langsung pakein pembalut dan juga pakein baju ke si Tiara. Dan pas sudah kondusif nih, Wak, ya, nggak lama kemudian Tiara tiba-tiba siuman nih, bangun. Cuman masih lemas dia. Dah, Meli di situ cuman bilang udah aku istirahat aja, udah istirahat gitu. Dan nyuruh sih apa ini istirahat. Nah, nggak lama sih Tiara tidur, Wak. Terus Reno sama si Arif ikut masuk juga ke tenda buat istirahat juga. Memang mereka berlima tuh tidurnya satu tenda nih, Wak, ya. Tapi di saat ketiga kawannya ini udah tidur, Meli sama si Devi sepakat nggak mau tidur, Wak. Gara-gara dia khawatir si Tiara bertingkah aneh lagi, ya kan. Dah, Wak, kita nggak usah tidur aja dulu, gitu. Jaga-jaga, takut aku gitu. Dan pas lagi mulai ini pun aku sama si Devi ini saling diam aja Nadia. Tapi kami masih penasaran, apa yang sebenarnya terjadi sama si Tiara ini, ya kan tadi. Cuman nggak berani ngobrol karena kan masih di situ posisinya kan, Wak. Belum lagi kami nemu jawabannya, tiba-tiba gangguan kembali muncul, Wak. Waktu itu mereka berdua, Devi sama si Meli ini, dikejutkan dengan suara perempuan lagi besiul dari dalam tenda. Gitu. Dengar itu Meli langsung nyenggol Devi kan. Devi, kok dengar suara siul-siul tuh? Iya, Wak, aku dengar, Wak. Siapa yang besiul tuh? Nggak lama suara siulnya makin kencang lagi, Wak. Dan setelah ditelusuri, yang siul siapa? Tiara. Dia siul sampai posisi gini, Nadia. Matanya pejam kan? Kayak gitu. Langsung merinding aku sama si Devi kan. Mepet-mepet kami berdua. Mau aku bangunin si Arif sama si Reno dia. Tapi aku takut kondisinya makin gak enak lagi. Nah, kami cuma diam, ya udah baca doa, baca doa. Masih tuh bersiul-siul si Tiara tuh. Matanya pejam. Dan untungnya setelah itu baru diam nih, Wak. Tiara tidur lagi tanpa mengeluarkan suara siulan. Nah, karena kejadian Tiara bersiul ini, Meli sama si Devi makin gak bisa tidur lagi, ya kan? Terus selang 1 jam setelah kejadian terakhir besiul tadi, ada lagi. Meli sama si Devi dengar ada suara gerasak-gerusuk dari luar tenda, Wak. Awalnya mereka pikir itu suara kresek-kresek gegara kena angin aja. Tapi makin lama suaranya makin jelas, seolah-olah suara tuh lagi mendekat ke arah tenda mereka. Dan di tengah ketegangan ini, Wak, tiba-tiba ada seseorang yang lagi buka tenda mereka pelan-pelan. Ya Allah. Nah, pas tenda ini sedikit terbuka, kelihatan ada bapak-bapak pakai topi caping, bawa sebilah sabit dan melongokkan kepalanya ke Meli, bilang, "Wes, mulai wae nduk, dienteni bapak." Itu ada bapak-bapak itu, Nadia. Apa nggak shock kami berdua di dalam itu? Astagfirullah. Ya Allah, tiba-tiba buka. Hah, kata dia. Nggak aneh, Nadia, cuman bapak-bapak. Tapi tiba-tiba kayak gitu, nggak terkejut juga kami. Nah, karena takut dia apa-apain juga, Meli cuman ngangguk aja. "Oh, J, Pak, J," kata dia kayak gitu. Dan setelah Meli ngomong itu, udah bapak tuh langsung pergi aja. Nah, dia ninggalin kami yang masih ketakutan berdua di situ, pergi. Di titik ini perasaan aku makin gak karuan, Nat. Katanya saking banyaknya kejadian aneh yang dialami di gunung itu, macam pengen pulang aku saat itu juga ke rumah. Di situ mereka cuma berdoa aja, baca-baca, nahan takut sampai akhirnya mereka bisa tertidur tuh, Wak. Sampai pagi berdua. Nah, besok paginya mereka bangun pada saat matahari udah mulai tinggi tuh waktu itu. Dan Tiara juga udah kelihatan jauh lebih tenang, Wak. Dia bisa berdiri, dia bisa ngobrol, bahkan dia juga sempat ketawa-ketawa kecil. Seolah-olah dia nggak ingat apa yang terjadi tadi malam sama dia. Tapi justru karena itu, teman-temannya menjadi bingung lah kan. Nah, akhirnya di situ mereka duduk melingkar nih di depan tenda. Mereka saling pandang dengan raut penuh tanya. Arif akhirnya buka suara di situ. "Ra, kok ingat nggak, Ra, kejadian tadi malam, Ra?" Tiara ngelirik mereka satu-satu kan. Tadi malam? Kan tadi malam waktu kita sampai tenda kita langsung tidur. Kenapa emangnya? Itu katanya. Meli sama Devi langsung tatap lah kan. Hah? Langsung tidur?
Nggak tahu apa dia tadi malam kita sepanik apa nengok keadaan dia tuh balik tuh, ha? Cuma di situ mereka sadar, Wak, ini tuh bukan waktunya untuk menekan Tiara dengan pertanyaan. Yang penting sekarang Tiara udah sadar Nadia, dia udah bisa jalan, kondisinya juga udah baik-baik aja, ya kan? Nah, akhirnya setelah memastikan Tiara ini cukup untuk beraktivitas lagi, Wak, Arif di situ nanya, "Wah, ini gimana nih? Kita mau lanjut daki atau udah kita mending turun aja?" Si Reno nyaut, "Wak, kita udah setengah jalan lebih nih ya. Puncak paling tinggal 1 jaman lagi. Nah, sekarang Tiara juga udah baik-baik aja. Daripada kita turun buru-buru dalam kondisi panik, mendingan kita tenangin diri dulu di atas. Siapa tahu nanti pikirannya lebih jernih, kita turunnya juga lebih enak." Dan yang lain juga termasuk Meli ngangguk. Bukan karena kami pengen gaya-gayaan naik gunung Nadia ya, tapi lebih karena mereka tuh butuh waktu untuk nenangin diri dan juga mencari arah gitu. Dan puncak dalam kondisi kayak gitu rasanya menurut kami justru menjadi tempat yang paling masuk akal buat ngebawa kepala dingin ini sebelum akhirnya turun gitu loh, kata si Tiara. Kata si Meli. Jadi udahlah, ini akhirnya setelah sepakat semua, mereka ngumpulin tenaga lagi, mereka ngumpulin niat lagi, mereka lanjutlah, Wak, jalan mendaki ke atas. Dan betul nggak sampai 2 jam tuh Nadia kami sampailah di puncak. Nah, sesampai di puncak mereka sempat foto-foto, mereka menikmati pemandangan, dan setelah itu pun mereka beristirahat sejenak, duduk berpencar di beberapa titik. Tapi suasana tenang itu mendadak pecah pada saat Arif teriak, "Astagfirullah, apa itu?" Kata dia berlari waktu birit-birit nurunin gunung. Nah, teman-teman yang lain kaget pun juga spontan ikutan lari juga ngikutin si Arif tanpa banyak tanya. Meli, aku Nadia yang belum paham situasi itu langsung teriak kan, "Ngapa weh Arif?" Tapi nggak ada yang jawab sama sekali. Nah, karena ikutan panik juga dia nyusul berlari lah ke bawah. Dan setelah berlari nih, wah, luruh tuh si Arif udah teriak-teriak, apa tuh?" Yang lain juga ikutan lari, Wak. Setelah berlari cukup jauh, mereka akhirnya berhenti, gegaran napas mereka udah tersengal. Semua tuh diam tuh, ya kan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi kelihatan dari muka mereka. Dia nanyalah aku di situ, "Kalian ini kenapa sih, ha? Ada apa? Kok nggak nengok, Meli?" "Apa? Nengok apa? Dari tadi kita dikejar sama monyet loh, Wak," katanya. "Hah? Monyet?" "Enggak, dari tadi aku nggak ada ngeliat apa-apa. Aku cuma nengok kalian tuh yang berlari." "Banyak, Wak, monyetnya. Mereka kayak mau nyerang kita," katanya. Di situ Meli sempat ngerasain, "Hah, masa sih? Kok nengok Depi? Nengok aku, Reno nengok, Tiara nengok. Aku kok nggak nengok. Masa sih mereka ngeliat monyet tapi aku enggak? Aku nggak nengok. Banyak, Wak, tadi gitu kan." Nah, kan si Tiara juga udah capek debat ya kan, dia fisiknya juga capek. Dah, iya ya Pak, aku nggak nengok mungkin ya. Nah, saat situasi udah mulai agak tenang nih, Arif pun langsung ngajak kawan-kawannya turun sebelum maghrib tiba. Dan mereka pun setuju, dah lanjut jalan lagi, Wak, berdoa gitu. Nah, tapi Wak, hingga langit mulai gelap, mereka masih terjebak juga di tengah hutan. Meski capek, mereka tetap lanjut lagi karena kami nggak mau bermalam lagi nanti malam itu. Tetap tuh lanjut ke bawah ya kan. Di tengah perjalanan, Meli mulai curiga. Si Tiara tiba-tiba terlihat aneh lagi, Wak. Ya kan? Dia senyum-senyum sendiri, dia lompat-lompat kecil, dan puncaknya tiba-tiba Tiara lari ke atas sambil teriak, "Melebu kabeh," katanya. "Ya Allah, wah, Tiara mau kemana kok?" kata si Meli. Nah, tapi di sini, Wak, bukannya ikutan panik kayak si Meli, Arif, Reno, Devi diam aja. Diam mereka. "Wah, itu lo kawanku lari ke atas." Nah, pas diprotes sama si Meli ini, mereka bertiga noleh bersamaan ke aku, Nadia. Terus senyum. Di situ Meli sadar, bukan cuma Tiara, Wak, 3 kawannya lainnya loh kesurupan juga. Oh, apa nggak makin takut si Meli kan? Berlari dia langsung ditinggalkan menuju ke bawah. Wah, katanya. Dan setelah berlari, nekat tuh aku pun nggak tahu dapat kekuatan dari mana aku bisa nekat turun sendirian gara-gara takut nengok mereka bertiga. Lari aku ke bawah, dan dari kejauhan aku nengok ada macam bangunan yang dekat parkiran tuh lah, Nadia. Aku ada nandain satu bangunan kan tuh. "Ya Allah, alhamdulillah, bentar lagi aku sampai," katanya kan. Nah, nggak lama dari situ, Wak, di depan si Meli nengok ada bapak-bapak lagi naruh sesajen di bawah pohon. Meli langsung lah nyamperin bapak itu. Pak, tolong Pak, teman saya kesurupan di atas. Hah? Di atas? Oh ya udah, saya pergi ke sana sekarang. Kamu tunggu di sini aja ya," kata bapak-bapak itu. Dah, bapak tuh langsung naik ke atas ini, dia menuju ke lokasi yang si Meli tunjuk. Nah, ketika bapak tuh pergi, Meli dalam kondisi yang udah ngos-ngosan kali, Wak, kakinya lemas, jantungnya berdebar-debar nggak karuan ya kan, dan juga dia nih panik dan juga mungkin gak ada kecapean lari. Tiba-tiba pandanganku kabur ya. Aku ngetas, pingsan lah si Meli dekat situ, ya Allah. Nah, setelah beberapa waktu tidak sadarkan diri, Meli akhirnya kebangun, Wak. Dan pas aku kebangun ini, si Meli ini kebangun, dia udah berada di pos pendakian dan di sebelahnya ada 4 kawannya, si Tiara, Reno, Devi, Arif.
Ya, nah, waktu itu mereka semua udah sadar, wah udah nggak kesurupan lagi. Dan di sana juga ada bapak-bapak yang nyelamatin mereka tadi tuh loh, yang dimintain tolong sama si Tiara, sama Tiara sama Meli. Nah setelah itu si bapak tadi nyuruh mereka supaya mandi bunga di sumber mata air yang ada di gunung itu memang. Nah dengar saran itu mereka berlima ya nurut aja tanpa banyak bertanya karena mereka tahu mereka habis kenapa-napa gitu kan. Tapi begitu mereka berdiri dan siap mau mandi bunga, wak, si bapak itu langsung nunjuk ke aku, Nadia, ke si Meli. Dia ngomong, sing iki nggak usah, sing liane wae. Yang ini nggak usah, biar kawan-kawan aja, kata gitu. Nah dengar itu akhirnya udah aku nurut aja, Nadia nggak ikut mandi aku. Tetap stay aku di pos sambil nunggu kawan-kawan aku mandi kembang. Kami nurut karena ini pembersihan mungkin ya, biar nggak kenapa-napa waktu udah balik rumah. Nah setelah mandi mereka pun berempat segera balik ke pos dan langsung pulang itu ke kota asal mereka bersama Meli juga. Selesai pendakian baliklah ke rumah masing-masing. Untung selamat semua nih berlima. Tapi di sini wak, teror belum berakhir loh. Sepulang dari pendakian, keempat temannya Meli ini tiba-tiba jatuh sakit. Mereka pada susah makan, susah tidur, dan badan mereka ini terasa berat kali wak. Padahal Meli sendiri baik-baik aja tuh wak. Nah karena khawatir mereka pergi ke dokter nih wak, masing-masing. Tapi hasilnya nih nihil, nggak ada penyakit apapun. Nggak, kok aman-aman aja kok kamu gitu. Merasa ada yang nggak beres, akhirnya Arif inisiatif wak. Dia pergilah ke orang tuanya. Dia jujur lah sama orang tuanya kalau waktu kami ngedaki kemarin Pak, Bu, kami kesurupan katanya. Nah dengar kabar itu akhirnya orang tuanya Arif pun mengajak Arif dan juga ketiga temannya Reno, Devi sama si Tiara untuk berobat ke orang pintar yang kita sebut aja lah namanya Mbah Pardi wak. Nah pada saat itu Meli juga ikut nih biar dia juga tahu keadaan teman-temannya ya kan. Pergi lagi mereka berlima di sana sama orang tuanya Arif. Nah sesampai di sana mereka diwajibkan untuk melakukan ritual tertentu untuk pengobatan gitu loh wak, masing-masing nih. Nah pas lagi diobati Arif, Tiara, Devi, Reno kesurupan lagi. Mereka teriak-teriak Nadia, mereka nangis, bahkan ada muntah rambut, bayangkan sama kau. Cuman bedanya wak, Arif, Reno sama si Devi nih kesurupannya tuh yang tadi itulah muntah, nangis, teriak-teriak ya kan. Cuman si Tiara aja wak yang anteng, duduk, tersenyum dia. Nengok kawan-kawannya kayak gitu. Soalnya dia puas gitu nengok ketiga kawannya kesurupan wak. Mereka kesurupannya lumayan lama wak. Dan baru sadar setelah Mbah Pardi itu nyembelih 4 ekor ayam cemani katanya. Tapi di saat ketiga kawannya udah sadar nih, Tiara masih tetap kesurupan dan harus menjalankan ritual lain yang lebih panjang dibanding kawan-kawannya. Melihat kejadian itu, orang tuanya Arif pun nanyalah ke Mbah Pardi, Mbah ini mereka ini sebenarnya kenapa? Mbah kok bisa jadi sampai kayak gini kali? Nah Mbah Pardi jawab, Ibu, Bapak, dari awal mereka ini memang udah salah. Pertama, mereka mendaki di malam 1 Suro. Malam keluarnya makhluk-makhluk halus. Terus kedua, mereka juga ngomong sembarangan di situ. Mereka nggak juga ngucapin salam di pesarean. Nah, semua hal itulah Bu yang bikin penunggu di sana sakit hati. Itulah kenapa mereka kesurupan. Katanya kami belum cerita lagi nanti kami nyamper ke pesarean padahal. Yang ngomong sembarangan itu mungkin si Tiara yang ngomong ini kalau misalnya hilang satu dipikir setan nih berarti yang makan kayak gitu. Dan selain itu Mbah Pardi ini juga cerita satu hal yang bikin mereka semua langsung merinding jadi-jadinya wak. Plot twist yang tidak kepikiran sebelumnya. Kalian tahu kenapa mereka disuruh mandi sama bapak-bapak yang katanya nyelamatin mereka tadi? Kata Mbah Pardi wak, ternyata itu bagian dari ritual penumbalan. Jadi keempat anak ini nih rencana itu mau dijadiin tumbal sama si bapak nyelamatin tadi wak. Jadi mandi kembang di sumber mata air itu tuh bukan buat ngebuang sial atau semacamnya, tapi justru semacam penanda. Dengan mereka mandi bunga, si bapak itu tuh macam ngasih kode ke jin-jinnya ini loh, tumbalku ono 4 gitu. Bukan untuk pembersihan wak, mau jadi tumbal mereka. Dan gak cuma itu juga ya wak ya. Mbah Pardi juga cerita alasan kenapa Meli ini selamat dari kesurupan itu adalah karena dia dijaga sama nenek moyangnya yang ternyata adalah seorang dukun di masa lalu. Alasan ini yang bikin bapak-bapak tadi nggak nyuruh si Meli ini mandi di sumber air. Bapak itu tahu kalau Meli ini jaga sama leluhurnya. Dengar itu awalnya aku nggak percaya kan. Masa iya sih leluhur aku ada yang dukun? Halo? Masa? Aku konfirmasi ke mama bapak aku karena dia. Ternyata betul dong. Yang dibilang sama Mbah Pardi itu betul. Leluhurnya aku memang ada yang berprofesi sebagai dukun yang bahkan terkenal kali malah ada di kota M pada masanya tuh. Pendahulu awak katanya. Terima-terima aja lah, memang ada. Udah akhirnya setelah mendengar ceritanya Mbah Pardi, Meli dan ketiga temannya pun diperbolehkan pulang wak. Sayangnya waktu itu Tiara nggak bisa langsung pulang karena dia masih harus diobati dengan ritual yang lumayan panjang. Nah setelah melakukan pengobatan yang rutin ini, alhamdulillah ya kondisi Tiara mulai membaik dan juga karena kesibukan masing-masing
Setelah kejadian itu mereka udah jarang ketemu lagi ataupun kontakan lagi, kata si Meli. Sampai selang 1 bulan kemudian Arif tiba-tiba ngechat Meli dan dia cerita tentang kondisinya Tiara, Wak. Menurut ceritanya Arif, setelah mendaki gunung itu dan setelah kejadian ini semua lah, Tiara ini jadi makin kurus sekali, terus wajahnya kelihatan tua, kayak bukan gadis seusianya gitu loh. Meli yang baca pesan itu langsung kaget, Wak. Di satu sisi aku kasihan Nadia karena aku nggak nyangka kalau dampaknya bakal sepanjang itu. Cuman di sisi lain aku juga ngerasa bersalah karena aku juga ikut menjadi bagian dari perjalanan yang membuat Tiara bisa berubah kayak gitu. Tapi meskipun begitu, Meli masih berusaha untuk menjaga hubungan baik sama si Tiara, sama ketiga kawan yang lainnya juga. Karena mau gimana pun mereka pernah ada di titik yang sama. Kami pernah di titik yang sama, Nadia. Kami pernah berjuang sama-sama, ketakutan sama-sama, pulang sama-sama dengan selamat juga. Untungnya alhamdulillah. Kita doakan saja semoga mereka berlima selalu sehat, selalu baik-baik saja dan tetap kompak dimanapun mereka berada. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang pendakian yang niatnya untuk refreshing tapi malah berujung pada kejadian yang tidak masuk akal. Tapi dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, Wak, bahwa pada saat berada di alam, apalagi di tempat keramat yang kita nggak paham asal-usulnya, penting sekali buat kita untuk menjaga sikap dan juga ucapan. Bukan soal percaya atau enggak, Wak, ya, tapi itu soal menghormati adat istiadat yang dipercaya sama masyarakat setempat. Karena terkadang gangguan itu tuh muncul bukan cuman karena hal gaib aja, tapi karena kita sendiri yang lupa caranya menghargai sesama ciptaan Tuhan. Dan selain itu juga penting untuk kita selalu berdoa dan juga mengucapkan salam setiap kali mendatangi tempat baru, karena dengan itu pun insya Allah kita akan terlindungi dari segala macam gangguan yang merugikan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wah, jadi begitu ya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, jangan lupa kirim ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan juga WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya. Oke, dan juga nih pengingat bagi siapapun yang sudah mengirimkan kisah kalian ke email kami, itu tandanya kalian sudah siap kisahnya dinaikkan kapan saja ya. Jadi tolong pastikan soal perizinan dan juga soal kerelaan kisahnya di-up di video YouTube aku. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk semua super thanks-nya, untuk semua Wawa membership yang udah join, untuk semua komen, likes, dan juga share-nya. Terima kasih supportnya, support kalian sangat berarti sekali untuk aku dan juga tim. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.